hari ini kita lagi ada di Pasar Wit-Witan yang dikelola oleh suku Osing. Ini adalah pasar pagi hari Minggu. Penasaran banget jajanan-jajanannya? Yuk kita lihat-lihat. Dari masuk pasar aja udah kerasa nih vibes-nya seru. Banyak makanan tradisional, terus pedagangnya juga pakai baju khas Osing. Ibu, Bu, ini aduh banyak jajanan pasar. Ini tradisional dari sini ya, Bu? Dari Banyuwangi. Aku mau coba ini deh, Bu. Kayaknya warna-warni lucu, boleh ya? Yang ini, Iya, boleh. apalagi Icip-icip ya, Bu. Baru juga datang, aku udah bingung nih mau beli yang mana dulu. Kiri, kanan, isinya jajanan semua. Jadi pasar Wit-Witan ini cuma ada seminggu sekali. Diadain pas hari Minggu. Pantes rame ya. Biasanya yang paling laku, yang paling favorit yang mana, Bu? itu ini kelepon. Klepon, Serabi. Klepon, Ini, warna-warni. serabi. Nah, yang ini apa nih, Bu? Ini serabi, ini kenil lanun lopis. Cenil, Lanun, ini yang hitam lanun, yang putih lopis. cenil, lanun, lupis. Itu satu pasang haring. Bu, kalau gitu, kalau Ibu kan udah jago, udah 7 tahun. Aku mau coba deh dagang kayak Ibu, boleh? Monggo silakan. Oke, ayo kita coba a day in my life dagang kayak Ibu di pasar Wit-Witan. Nah ini nih yang gak masuk rencana awal. Datang mau jajan, malah naik pangkat jadi pedagang. Loh rame. Jadi nervous. Bu, kalau pakai bahasa Osing bilangnya apa? Kayak misalnya mau apa gitu, monggo aja. Arpaan, nah kalau bahasa Osing. Arepaan. Monggo arepaan. Ayo. Arepan. Lah, iki piroan? Piro iki, Bu? Piro? 500. Telepone. Hotel Karyahayu Aduh, bisa aja Masnya. Telepon. Pakai ini langsung dimasukin, Bu. 2.500, Bu. Ya, 2.500. Aduh kok rame? Jadi pusing nih. Mana gak ngerti harga-harganya tuh berapaan. Maaf ya Bu, maklum, newbie. Tapi sekalian, ini kesempatan bisa belajar bahasa Jawa dan bahasa Osing. Itu mau juga, Bu. Ini bisa mengkok, Kak. Kalau makasih. Sun, sama-sama. Podo-podo. Podo-podo. Oke. Suwon ya, Bu. Ah, apa lagi? Ini, Oh, mati. oh, tusuk gigi. Ketemuan dia, Mbak. Getar. Ah, Bu, udah banyak menunya aku udah nggak ngerti. Aduh, nyerah juga nih kalau jualan kayak gini. Yang penting aku udah ngerasain jadi penjual, ya kan? Ternyata di sini Ini lagi berarti 12 booming juta. bisnis, Ya, lagi ada rame apa-apa banget. satu. Berarti Jajanannya pokoknya sekitar 5.000. Dikit, Mbak, Dapat 4 piece, 5 piece gitu. Dan ini banyak banget jenis-jenisnya. Jadi kalau mau di mix gitu, mix and match, boleh banget 5.000 dapat macem-macem. Selain jajanannya, pasar Wit-Witan juga punya banyak spot unik nih. Ini di sini itu ada kuda lumping, ada mak lampir yang merupakan simbol Wit-Witan, dan ada juga ini kebo-keboan. Itu adalah salah satu simbol upacara adat di sini sebelum masa panen. Menarik banget. Kita foto-foto dulu. Mas kita foto-foto dulu yuk. Kita foto-foto ya. Aku di tengah ya. 1, 2, 3. Mantap. Dengar musiknya kan? Nah, kalau sudah ada musik kayak gini, susah banget buat diem. Daripada jadi penonton, ikut goyang dikit lah. Langsung ajak mak lampir, kebo-keboan, dan kuda lumping ke depan panggung. Setelah tadi keliling, ikut jualan, dan ikut goyang-goyang juga, perut mulai kasih kode nih. Dan katanya kesini belum lengkap kalau belum coba gulai entok. Tuh, ini tuh lengkap dengan
ini ya. Kayak lontongnya gitu. Coba ya, kita cobain. Dia daging entoknya ini empuk dan berasa banget rempah-rempahnya dari kuahnya ini. Dia ini rasanya agak pedas dan kayaknya kapulaga-nya berasa banget deh. Tapi dia gurih, asin, dan pedas. Dan yang pasti nggak keras ya ini, enak banget. Sekarang kita cobain ini nih, yang tadi. Dari tadi nih, Surhabinya kayak manggil-manggil. Jadi sekarang nggak bisa ditunda lagi. Wah, gula arennya itu legit banget. Jadi rasa manisnya tuh bener-bener dapet gitu. Ditambah dengan ada sedikit gurih-gurih dari kelapanya. Dan si serabinya sendiri itu kayak chewy banget gitu. Nah, berikutnya warna-warni ini ada cenil dan lupis. Penasaran banget sih yang orange ini rasanya apa? Tuh, teksturnya sih unik ya. Karena ini kan terbuat dari sagu ya. Jadi dia rasanya tuh kayak kenyal-kenyal gitu. Dan kalau digigit tuh kayak apa ya? Langsung luber gitu. Tapi enak banget kalau ditambahin manis dari si gula aren dan si kelapanya itu. Kalau nggak ini rasanya memang nggak terlalu manis. Jadi buat kalian yang nggak terlalu suka manis-manis, ini enak. Aku senang banget sih bisa ke pasar ini. Banyak nyicip makanan tradisional yang jarang ditemuin di Jakarta. Suasananya juga beda banget sama di kota besar. Pengalaman yang luar biasa menarik di hari Minggu pagi, banyak makanan dan aktivitas seru yang bisa dilakukan di Pasar Wit-Witan ini. Jadi jangan lupa ikutin jejak saya, Jejak Petualang. Selain jajanan tradisional, Banyuwangi tuh terkenal sama sambal khasnya yang seger pol. Nah, salah satu rahasia kesegarannya datang dari bahan yang satu ini nih. Yaps, tomat ranti. Tomat kecil yang jadi andalan banyak masakan Banyuwangi. Wah, siang-siang gini di tengah ladang, memetik ini nih, tomat ranti. Salah satu bahan utama kalau mau bikin sambal sop di daerah Banyuwangi ini. Wah, bakal nyobain hal baru lagi nih. Aku mau ikutan panen tomat ranti di ladang. Kelihatan kan? Warna merah menyala, seger banget dipandang. Bu, udah dapat banyak, Bu? Banyak nih. Wah, Ibu udah dobelnya saya. Tuh, aduh cantik-cantik banget warnanya ya, Bu ya. Bu, udah banyak belum? Buat nunggu tomat siap panen tuh butuh waktu sekitar 2 bulan. Nah, dalam satu ladang gini, warga bisa panen berkali-kali loh. Karena tomat ranti matangnya nggak merata. Nah, jadi tomat ranti ini identik dengan rasa asemnya. Dan semakin merah itu bukan makin manis, tapi semakin asem. Ini dia, tomat ranti langsung dari pohonnya. Gimana? Segar. Pastinya. Segar, asem, enak. Banyak airnya juga kan? Hmm. Ya justru itu yang di sambal tempong bikin makin asemnya terasa dari matangnya. Emang beda banget rasanya sama tomat biasa. Kalau tomat biasa makin merah makin manis. Tomat ranti malah kebalikan. Makin merah rasa asamnya malah makin nendang. Ya ampun, aku nemu lucu banget. Tolong dong. Imut banget, ya ampun imut banget. Jadi anting. Widih, satu ember aja ternyata isinya bisa sampai puluhan kilo nih. Pantes ya panen kayak gini gak bisa sendirian. Sekali ya Mbak Cantik. Wah, udah penuh nih, Bu. Udah penuh nih. Wah, oke. Jadi setelah semuanya tuh penuh, langsung kita bawa ke tempat sortir. Eits, sebelum tomatnya ikut dikirim dan dijual, ada satu yang bikin penasaran nih.
Nah, kalau biasanya tomat ranti itu dipakai untuk bikin sambal tempong, kali ini kita mau cobain tomat ranti tapi dibikin jadi rujak. Nah, di sini lagi bikin sambelnya. Ini itu isinya ada gula aren, garam sama cabe. Jadi kayak bumbu rujaknya lah ya. Dan di sini tentu tomat rantinya. Wah, ini menarik banget sih, pengalaman yang kayaknya gak bisa aku dapetin di mana-mana ya. Di dekat ladang-ladang tomat ini nyobain rujak ranti langsung. Wah, oke, kita potong-potong dulu. Jadi udah jadi nih, boleh dimakan? Boleh. Kita coba ya. Aduh, jatuh. Langsung aja ya, kita cocol ke bumbu rujaknya. Yuk, 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 yuk. Krenyes-krenyesnya tuh ada. Karena kan si tomat ranti ini dia nggak banyak gitu ya. Terus ada manis dari gula arennya, gurih-gurih dari garam, terus pedes cabenya. Emang enak sih, kalau kita kan biasanya ngerujak tuh banyak ya gitu buah-buahannya. Tapi si tomat ini menurut aku emang rasanya udah cukup seger sih. Dan cukup kayak crunchy gitu di mulut. Terus kan dia dalamnya basah tuh, jadi kayak juicy. Enak. Di Banyuwangi tuh ada juga loh keseruan yang bisa bikin adrenalin naik. Yaps, saatnya naik jeep di jalur off-road. Yiha! Hai, kita lagi ada di Songgon Banyuwangi dan hari ini kita mau cobain tubing. Kita lihat ya nanti keseruannya tubing di Songgon Banyuwangi. Gak bohong, nge-jeep di Pinus Camp ini seru. Badan tuh goyang kanan kiri ngikutin jalur yang naik turun. Tapi justru itu jadi pematik adrenalin. Ditambah kanan kiri pemandangannya pohon pinus dan udaranya sejuk. Oke, kita udah siap mau tubing. Yang lain udah siap-siap, let's go. Tenang, semua aman terkendali. Malah makin seru karena sepanjang jalan isinya ketawa dan teriak-teriak bareng. Lebih kencang. Aduh, ternyata ini. Aduh. Iya toh, Pak. Nah, kita udah sampai di arus yang lumayan kencang. Airnya juga deras tuh. Seru banget terdengar jurusan air gitu ya. Ini enak banget nih kalau dapet bagian yang enak gini. Bisa chill sambil lihat kanan kiri, menikmati udaranya, menikmati suasananya, view-nya juga cantik. Dan bener aja, makin ke depan arusnya makin berasa. Batu, Pak. Ini. Masih lanjut ternyata. Gak kerasa, aku sudah sampai di titik akhir nih. Seru banget, walau baju basah semua dan rambut berantakan. Tapi senyumnya masih nempel dari tadi. Aduh, ini rasanya licin-licin gitu loh. Tangan aku belum
Enak ada ya. Enak bau bumbunya. Mantul. Mantul. Mantap betul. Mantul. Yap, tubing tadi memang seru banget. Tapi ngomongin sungai nih, ternyata Banyuwangi punya cerita lain di sekitar aliran airnya. Ini masih jauh, Pak. Ya masih agak lama, kurang-kurang 5 menitan sudah nyampe. Oke, siap. Aku lagi sama Pak Anto, Pak Budi, dan Aga. Kita itu di sini mau cari yang namanya oling atau biasa dikenal dengan sidat atau belut yang ada di sungai-sungai kayak gini. Penasaran caranya gimana? Yuk kita intip bapak-bapak ini beraksi. Mbak, tunggu sini sih dulu ya. Oke, siap. Oke, kita tunggu di sini dulu sambil nunggu yang pro nih lagi nyari kayak semacam perangkap buat si sidatnya itu. Oling. Nah, Mbak, ini sudah ketemu, Mbak. Sini, Mbak. Oh, oke, siap. Kita bongkar ya. Gimana nih Pak? Oh, bisa diangkat. Bisa. Oke, ini dia perangkapnya. Sepertinya sih, udah ada tuh. Udah ada sidatnya. Wah, oke. Langsung dibuka bisa Pak? Bisa. Oke, kita lihat-lihat. Semoga hasilnya banyak. Cari sidat ini tuh nggak bisa instan. Perangkapnya dipasang semalam di sungai. Terus baru bisa dilihat sekarang ada isinya atau malah cuma dapat harapan. Hehehe. Semoga yang ini nggak zonk ya. Wah, kayaknya banyak nih. Penasaran banget. Langsung aja yuk kita lihat isi dalamnya. Dari sini, Bang. Oh, dari sini. Tangannya yang satu pegang sini, Oh. yang satu depan. Oh. Ah! Ih, Pak geli Pak. Masih gerak-gerak Pak. Ih. Hah? Pasang Emang itu masih bisa kabur Pak? Iya bisa, Bang. Kalau Ini masih geli banget lihatnya. Di sini, sidat lebih sering disebut oling. Bentuknya mirip belut, tapi hidup di sungai yang airnya bersih dan mengalir. Aduh, ini rasanya licin-licin gitu loh. Aduh, gimana ya Pak? Licin-licin. Tapi yang ini kayaknya udah pingsan sih. Yang masih gelut-gelut ini aku nggak berani megangnya, takut lompat. Tuh, berarti kali ini aku beruntung bisa dapat banyak. Oke lah ya, nggak sia-sia main jauh ke sungai. Mbak, kita pasang lagi aja, Mbak. Ini biar temen yang Oke, ngurusin, kita pasang lagi biar dapat lagi. siap. Oke, kalau gitu kita ke sana, kita pasang lagi perangkapnya. Let's go. Oh, kalau kelapanya nanti ditaruh dalam juga. Kelapanya dimasukin di dalam sini, pas itu ditutup pakai rumput-rumputan di sini tutup biar nggak keluar nanti. Masalahnya kan kalau ulingnya itu lewat sini, Mbak. Oh, jadi nanti ditutupin pakai rumput juga? Iya, rumput ini. Yang sini enggak, gitu. Biar jadi masuk dari bawah ke atas, dia masuk lewat sini. Oh, siap-siap. Nah, jadi ini kan kita mau pasang lagi. Kelapa bakarnya ini dipakai sebagai semacam umpan dan nanti ujungnya itu akan ditutup sama rerumputan biar nggak keluar lagi dari perangkapnya. Oke Pak, ini kita masukin dulu. Iya, dimasukin. Nah, ini yang bikin aku kaget nih. Kirain umpannya ikan kecil atau cacing. Ternyata pakai kelapa bakar. Jadi aromanya itu tuh yang bikin sidat penasaran. Wah, ini arusnya lumayan deras ya. Dan memang dipasangnya harus kayak gini karena sidat atau oling itu dia melawan arus. Jadi biar dia masuk dari bawah nggak bisa keluar lagi, ditutup dengan rumput tadi. Bisa Pak? Bisa. Wah, ini lumayan makan tenaga nih harus nahan. Jadi biar dia masuk dari bawah nggak bisa keluar lagi. Udah ikut seseruan nangkep sidat, masa iya berhenti sampai sini aja? Coba kali ya masak dan cicipin sidat hasil tangkapan ini.
ini dia nih oling yang tadi kita temukan, kita tangkap di sungai. Udah siap dimasak sama Bu Ati. Iya. Ya. Ya. Ini sebelum dikasih bumbu, dikukus dulu ya Bu? Iya. Kita kukus dulu, baru nanti kita Masak. bikin bumbunya. Ngebul. Wah, ini tutup Bu? Ya. Oke, sebelum ditumis, sidatnya dikukus dulu setengah matang biar bumbunya gampang meresap. Habis itu baru deh dikasih bumbu-bumbu yang wangi banget ini. Eits, jangan salah ya Bu. Meski kelihatannya aku lebih sering makan daripada masak, tapi urusan ngulek masih bisa lah. Ini tuh kita di tengah hutan-hutan gitu ya. Ini di bawah sawah. Nanti minggu depan katanya baru ditandur. Tapi karena suasananya agak mendung-mendung ya, jadi rasanya tuh kayak aduh cozy gitu. Rasanya tuh adem, sejuk, nyaman. Ya Bu ya? Ya. Hihi. Wah, terlihat sudah mulai pegel. Aduh, gini deh ya, janji-janji ini yang udah manja dikit-dikit pakai blender, dikit-dikit pakai chopper, malu deh. Kita kan biasa pakai cobek, tapi emang kalau pakai cobek ini lebih sedep, lebih mantep. Karena dia nggak jadi encer gitu kan. Nah ini dia bumbunya, kita mau tumis. Jujur aku agak takut, karena kayaknya panas banget. Oh, belum. Ternyata belum panas banget, ternyata lebay. Tinggal ditambah air sedikit biar ada kuahnya. Terus bintang utamanya masuk. Dari sungai, sekarang dia berenang di kuah bumbu kuning. Hehehe. Panas, masih panas. Maklum, tangan aku belum sejago ibunya ini tangannya. Aduh, Saben hari. 20 tahun lagi lah masak baru bisa kayak ibu. Widih, dari baunya aja udah bikin gak sabar nyobain. Sedep gitu. Kalau dicium ya Bu, aroma dari kencurnya tuh emang terasa banget lah. Mungkin kalau kalian yang pernah makan seblak, ini tuh harumnya kayak bumbu seblak. Kita coba ya, apakah rasanya akan berbeda? Enak ada yo. Enak Bu bumbunya. Mantul. Mantul, Mantap betul. mantul. Sekarang kita coba daging dari olingnya ini. Jujur ya Bu ya, bumbunya tuh enak pol. Karena emang rasa tuh ada pedes-pedesnya, cabenya, bawangnya tuh berasa, kencurnya berasa. Nah tapi yang aku kurang oke nih ya, tekstur dari olingnya ini. Karena dia memang lembut, jadi mungkin buat yang biasa makan ikan gitu suka. Tapi dia apa ya, aroma dari kayak ikan sungainya itu berasa banget. Jadi kayak ikan gurame gitu ya, ikan-ikan sungai itu kan baunya agak strong gitu. Nah ini sama, cuman emang lumayan ketutupan sama si bumbunya ini nih. Karena dia aromatiknya banyak gitu ya, dan bumbunya kental banget jadinya enak. Saya suka nih Bu kuahnya. Sebenarnya yang paling seru bukan cuma soal makannya, tapi pengalaman dari nyari sampai masaknya yang bikin susah dilupain. Setelah bertualang keliling Banyuwangi, kali ini aku mau menutup cerita dengan cara beda nih. Ikut ritual tradisional yang dekat dengan penyucian diri dan harapan kebaikan. Kita lagi jalan menuju sumber mata air bersama Bapak Ketua Desa Adat kita. Ini masih jauh nih Pak? Oh, udah tinggal dikit lagi. Kita dari tadi jalan di tengah-tengah
padi-padi ya Pak. Bentar lagi udah nyampe. Tapi airnya di sini luar biasa jernih, tuh kelihatan Nggak pernah banget. kurang, cuma nggak pernah banjir. Nggak pernah kurang, luar pernah biasa. banjir juga, aman. Bersyukur, Cepat, bersyukur. ya. Sebelum mulai, ketua adat memimpin doa dulu. Terus di sini juga ada berbagai hidangan yang disiapin. Ada nasi, pecel pitik, kelapa, dan sajian tradisional lain. Nah, ini ayam sama ini apa nih Bu atasnya? Bumbunya ini kelapa. Bumbu kelapa, pakai Ini kacang. pecel, iya, Bumbu pecel pecel. ayam ini, bumbu pecel. Gitu. Jadi sebelum ini ya, setelah doa-doa tadi makan dulu gitu ya. Yang aku suka tuh, setiap hidangan gak cuma buat dimakan, tapi selalu ada cerita dan maknanya. Ini kentang, ubi pohong ini jenang merah. Jenang merah ini beras ketan sama gula aren ya Bu ya? Iya, gula aren. Oh. Memang daerah sini itu Iya, identik dengan kalau ada ruatan ya harus ada poro bungkil seperti ini. poro bungkil itu semuanya. Iya, ini. Saatnya turun ke sumber air. Awalnya sih sok berani, paling biasa aja. Pas kaki masuk air, waduh, kok dingin banget. Kita ngomong ngomong. Pas airnya mulai disiram, bikin kaget sih. Tapi setelah itu berasa seger banget, kayak abis riset badan dan pikiran sekalian. Jadi setelah kita ke bawah, awalnya kita ragu-ragu ya. Lama-lama karena emang sekalian disiram jadi ya udah jongkok ya. Laki-laki. Iya. Itu dia ritualnya hari ini. Agak-agak dingin ya, tapi kita keep cool aja kali ya. Setelah dimandikan, aku malah dikasih scrub ala-ala alam nih. Ini pertama kalinya aku luluran pakai pasir di tengah sumber air begini. Unik banget ya. Udah cukup mukanya aja. Gak mau sak punggung-punggungnya. Amin. Ya, jadi begitu ya ritualnya dari mulai doa, ada makannya, kemudian turun ke sumber mata air ya ke sungainya. Terus kita scrub luluran ya Bu ya biar awet muda ya. Panjang umur. Yang belum punya jodoh dapat jodoh yang bagus. Di Banyuwangi tuh bikin aku dapat cerita-cerita baru yang memorable banget. Jujur aja, Banyuwangi itu bukan cuma alamnya yang cakep,
tapi juga orang-orangnya sampai tradisinya. Kayaknya harus balik lagi ke sini sih. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.